kita mau join, kan di PCR ini banyak banget kegiatannya ya Pak. Nah, di PCR sendiri itu mendukung kebebasan di mana kita sebagai mahasiswa itu tidak terpatok pada mungkin dia program studi A, B, C gitu. Jadi kita bebas memilih. Kalau kita merasa kita mampu di situ, silahkan gitu. Kalau kita merasa bisa bertumbuh di sana, silahkan coba gitu. Kalau dari saya sendiri itu integritas, Pak. Integritas. Ya. Apa ceritanya? Ya, Epi harus ganti berarti. Cari prioritas kedua berarti. Ya karena dari pengalaman sendiri gitu, Pak. Nilai ini jadi peran penting Fiskar untuk berkembang di Fiskar. Gitu. Oke. Nanti judul mata kuliahnya itu kita buat manajemen jam tidur anak SKS. Karena nggak bisa dipungkiri ya Pak, mungkin bukan hanya di PCR. Ya. Mahasiswa itu identik dengan sistem kabut semalamnya. Jadi kita butuh manajemen tidur yang baik untuk anak-anak SKS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik PCR dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan 2 orang mahasiswa dari program studi yang berbeda yang akan membahas tema kemerdekaan di bulan Agustus. Pada saat yang sama, tahun ini Politeknik Kaltech Riau juga memasuki usia 25 tahun. Sebuah perjalanan panjang dalam melahirkan generasi yang kompeten, adaptif, dan siap memberikan kontribusi kepada masyarakat dan industri. Baik, selamat sore teman-teman. Sore Pak. Sehat? Alhamdulillah. Baik, saya kenal 2 mahasiswa ini sangat-sangat berprestasi di PCR. Mungkin kita mulai dengan perkenalan diri. Yang pertama, silakan Fiskar. Baik, terima kasih waktunya Pak. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Delfiskar Sauli. Aku mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi dari Angkatan 23. Baik, mungkin selanjutnya Epi Pak. Halo teman-teman, kenalin aku Epi Paniasgula. Teman-teman bisa panggil aku Epi. Aku dari program studi akuntansi perpajakan generasi 22. Baik. Nah, pada kesempatan ini dengan tema kemerdekaan, mungkin saya ingin menanyakan ke Fiskar dan Epi. Kalau dengar kata kemerdekaan, kira-kira apa yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman? Fiskar? Kalau dari Fiskar sendiri itu jelas pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah. Ya. Epi gimana, Epi? Kalau aku kebebasan. Kebebasan. Yes. Bisa diceritakan lebih lanjut kenapa pantang menyerah itu bagi Fiskar relevan sekali dengan tema kemerdekaan? Awalnya kalau dari kita sendiri pasti terlalu berfokus ke hasil dari kemerdekaan itu sendiri. Tapi Fiskar lebih berfokus dari progres yang telah para pejuang lakuin selama proses kemerdekaan, yaitu selalu berusaha dengan kemampuan mereka, apa yang mereka miliki, selalu mau kalah, mau menang, selalu mau coba lagi gitu. Itu yang menjadi kesan utama bagi Fiskar seperti tentang kemerdekaan. Pantang menyerah. Ya. Yang saya tahu Fiskar juga atlet teman-teman, pencak silat ya. Ya, betul. Oke. Dan di PCR alhamdulillah potensi Fiskar tersebut difasilitasi dengan baik. Dan baru-baru ini mendapat penghargaan apa Fiskar? Alhamdulillah kemarin di event Perseni se-Indonesia, itu event Politeknik antara olahraga dengan seni, itu alhamdulillah Fiskar mendapat medali perunggu. Oke, makasih. Saya pindah ke Epi dulu. Kalau Epi tadi kenapa kata-kata itu yang terlintas pertama kali? Kebebasan ya Pak. Ya. Karena kebebasan itu kan identik dengan kemerdekaan itu kan identik dengan kebebasan ya. Dimana kebebasannya itu dalam artian kita bebas untuk memilih bertumbuh, belajar seperti yang kita inginkan. Gitu. Tidak terkukung dalam satu aturan yang membuat kita menjadi tidak berkembang begitu. Oke. Menurut Epi, di proses selama menjadi mahasiswi di PCR, apakah ada nggak momen unik kira-kira Epi merasakan kebebasan yang masih positif ya, yang sangat mendukung proses perkuliahan yang sudah Epi jalani? Itu mungkin lebih ke kebebasan untuk memilih kita mau join, kan di PCR ini banyak banget kegiatannya ya Pak.
Nah, di PCR sendiri itu mendukung kebebasan di mana kita sebagai mahasiswa itu tidak terpatok pada mungkin dia program studi A, B, C gitu. Jadi kita bebas memilih. Kalau kita merasa kita mampu di situ, silahkan gitu. Kalau kita merasa bisa bertumbuh di sana, silahkan coba gitu. Itu sih, Pak. Dan saya tahu Epi juga terlibat dalam satu tim ya, satu riset lomba riset sawit ya. Ya, nah, benar, dan Pak. itu juga saya lihat berkolaborasi dengan lintas disiplin IMU ya. Benar, Pak. Bagaimana ceritanya? Kalau itu salah satu pengalaman unik sih, Pak, karena di riset ini kita kan membuat alat, menciptakan sebuah alat, tentunya itu lebih banyak teknikalnya gitu ya. Saya sebagai orang akuntan itu join di sana merasa nanti aku bisa bantu apa ya di sana gitu. Dan ternyata kolaborasinya itu tidak terpatok dengan perbedaan jurusan tadi, Pak. Jadi dengan adanya itu malah kita melihat bahwa untuk penciptaan sebuah ide baru itu membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Mungkin mereka di riset ini kita bikin alat, tapi dalam pembuatan alat itu tentunya butuh namanya pendanaan dan pengelolaan pendanaannya gitu. Dan ya ternyata saya benar-benar bisa berkontribusi juga di sana, Pak. Oke, makasih Epi. Ya. Kalau Fiskar berarti judul PA udah punya? Alhamdulillah sudah. Oke, di bidang apa kalau boleh tahu? Tentu ke bidang pencaksilat juga, Pak. Oke, bikin apa? Fiskar membuat alat itu untuk mendeteksi benturan, karena itu permasalahan yang Fiskar alami sendiri. Oke. Karena selama bertanding di banyak event gitu, Pak, masalah utama itu tetap gitu, kayak kenapa tendangan atau poin itu nggak dianggap masuk gitu. Karena sudut pandang yang dari setiap wasit itu berbeda, Pak. Jadi Fiskar berikan solusi, yaitu mendeteksi benturan yang terjadi kepada body protector yang selama pertandingan pencaksilat berlangsung, Pak. Nah, itu sekarang sudah masuk tahap untuk pembuatan proposal dan sudah selesai, Pak. Sudah. Jadi sidang proposal sudah berarti? Sudah. Jadi Fiskar sekarang sudah lanjut untuk riset gitu, berapa power yang dibutuhkan atau data-data yang dibutuhkan untuk alat yang bakal bisa digunakan nanti, Pak. Nah, dari kata pantang menyerah tadi, seperti apa yang dirasakan selama ngerjain alat Fiskar tadi? Jelas sih, Pak. Seru ya? Seru. Awalnya ya, karena Fiskar bukan yang orang termasuk pintar atau gitu. Jadi Fiskar tetap bercoba-coba, belajar lagi, tanya orang, dan cari teman untuk ngebantu gitu, Pak. Jadi pas gagal, ketemu teman baru, dia bantu. Itu yang jadi menurut Fiskar tentang menyerah tuh sangat penting ke Fiskar. Oke. Kalau dari prodi atau kampus, apa support untuk memastikan Fiskar bisa menjalankan itu dengan baik? Jelas, Pak, dari fasilitas dan support dari kampus tuh banyak sih, Pak. Susah kalau mau dibilang satu persatu. Boleh. Yang jelas support kayak kebutuhan dana atau fasilitas seperti untuk keberangkatan ke hal-hal gitu pasti disupport gitu. Itu yang Fiskar temuin dari PCR. Dan ya seperti biasa kita ada dosen pembimbing ya. Pembimbing siapa? Pak Diono. Pak Diono. Dan dari sisi teknikal tentu harapannya mata kuliah yang didapatkan tentunya mendukung apa yang Fiskar kerjakan kan ya seharusnya. Sementara Epi udah mau wisuda ya, Pi ya? Benar sekali, Pak. Bikin apa, Pi? PA, Pi? PA-nya itu judulnya analisis restatement. Analisis restatement. Analisis restatement pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang udah selesai ya? Udah selesai, Pak. Udah lulus ya? Sedang ngurus yudisium ya? Sedang ngurus berkas yudisium. Nah, topik yang Epi pilih tadi itu, apakah judul penelitian dosen atau Epi punya kebebasan sendiri untuk explore di situ? Kenapa Epi milih itu? Sejauh ini itu bukan salah satu judul ya, Pak, yang diajukan sebelumnya. Ada banyak sebelumnya, tapi judul yang sekarang diambil itu lebih relevan dengan yang terjadi sekarang di Bursa Efek gitu. Jadi fenomena dan urgensinya itu dapat di tahun kelulusan Epi, jadi lebih bagus diangkat pada saat itu. Oke. Dan ya, yang paling menarik sih yang saya pengen tahu, kan teman-teman juga dengan segala prestasi dan kegiatan tadi ya, gimana manage waktunya? Fiskar dulu deh. Kalau dari Fiskar sendiri ya, Pak, tetap ngelakuin tanggung jawab utama dulu. Seperti perkuliahan,
atau tanggung jawab lain yang itu nggak bisa ditinggalin gitu. Baru Fiskar lanjutin dengan ngelakuin hal-hal yang udah di planning dari awal. Jadi udah disiapin, pokoknya apapun hal yang diikutin itu udah sesuai sama planningan awal. Gitu. Dan dengan aturan di PCR ya, dengan segala inovasi pembelajaran yang kita punya, itu mendukung dari rencana Fiskar tadi? Itu mendukung, Pak. Boleh diceritakan contohnya? Seperti kayak, karena kegiatan kampus tuh udah terjadwal dari awal, jadi setiap acara itu sudah di planning dan ditetapin tanggal dan timeline-nya gitu, Pak. Jadi itu memudahkan Fiskar untuk memanage waktu sama agar semua itu berjalan dengan lancar gitu. Gitu. Saya nggak tahu, kalau silat ini ada TC-nya juga ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Dan ya saya pernah punya mahasiswa, ya ketika dia TC itu, ya dia punya surat izin ya, resmi, dan itu diakomodir dari kampus kan ya? Benar, Pak. Biasanya. Kalau Epi gimana? Dengan segala kesibukan riset sawitnya lumayan panjang kan ya ceritanya? Saya tahunya hampir 1 tahun kan? Iya, benar. Bagaimana membagi konsentrasi dan fokus pada saat itu? Iya, itu cukup tricky ya Pak. Karena mulai dari persiapan Mones sampai kita masuk final itu tuh waktunya berbarengan dengan penyusunan proyek akhir. Jadi lebih kayak dibilang Fiskar tadi, lebih menyusun skala prioritas. Jadi kalau dari aku sendiri itu lebih mengutamakan proyek akhir. Karena proyek akhir kan deadline-nya tuh udah pasti ya gitu Pak. Dan kita udah tahu dari tahun sebelumnya bakalan nyusun proyek akhir di tahun ini gitu. Jadi lebih mengutamakan proyek akhir, baru menyempatkan waktu untuk juga bergabung ke teman-teman riset untuk bisa berkontribusi. Dan selama riset itu kita juga dari teman-teman, dari dosen pembimbing riset, baik dosen pembimbing proyek akhir itu mereka memberikan ruang untuk supaya bisa menyesuaikan waktunya gitu Pak. Jadi ya yang manage bukan cuma saya aja, tapi mulai dari orang-orang yang terlibat di sana juga membantu untuk memanage biar semuanya tetap seimbang. Makasih Happy. Ya begitu teman-teman. Ya kita tahu setiap orang akan punya perjuangannya masing-masing ketika berkuliah. Tentu tidak mudah, dan di sini Fiskar dan Epi sudah melewati itu dengan sangat-sangat baik, dan saya tahu hasilnya juga sangat-sangat membanggakan bagi PCR. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang menonton, sehingga segala sesuatunya itu, kalau tadi dengan pantang menyerahnya, dengan semangatnya, semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Kita atur apa yang bisa kita atur, dan kita akan fokus pada hal tersebut sehingga hasilnya bisa jadi maksimal. Baik, kalau di TRJT mata kuliah paling seru apa Fiskar? Kalau dari Fiskar sendiri itu kayak ke IoT sih Pak. IoT? Ya, kenapa itu seru menurut Fiskar? Karena Fiskar tuh kayak ngebuat hal-hal dari imajinasi sendiri gitu. Kayak ngembangin ide yang Fiskar punya gitu. Apa yang paling keren yang pernah Fiskar bikin? Jelas yang ini Pak, yang proyek. Alat ini? Ya, karena menurut Fiskar itu kayak penting kali sama ide Fiskar tuh jadi terlaksana gitu. Jadi karena Fiskar belajar tentang IoT di kampus, juga kampus juga prioritas juga beri ruang untuk kami belajar gitu. Jadi Fiskar bisa relasiin gitu ide-ide Fiskar yang dulu sempat terpikir tapi karena nggak punya fasilitas, jadi nggak terlaksana. Jadi karena sekarang udah di kampus PCR dan difasilitasi untuk melakukan hal-hal gitu, jadi terpikir terlaksana. Bisa maksimal ya? Bisa diselesaikan gitu. Selesaikan ya. Kalau Epi, apa mata kuliah paling seru di Prodi? Paling seru itu kalau menurut Epi di semester 2 itu praktikum akuntansi manual. Akuntansi manual? Iya, akuntansi tapi secara manual, maksudnya transaksinya dicatat secara manual. Di lab manual. Karena itu bikin kesan kita itu benar-benar sedang di ruangan kerja gitu Pak. Jadi dikondisikan memang serius ya? Iya, benar-benar serius itu. Kita bakalan ketemu sama cek bukti penjualan, ada invoice pembelian, ada faktur pajaknya, dan kita buat cek untuk pembayaran gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh simulasi kerja gitu. Itu menarik sekali gitu. Kira-kira ada nggak ya momen teman-teman, tadi mata kuliah paling seru ya? Seru. Mata kuliahnya mungkin
setelah nanya dengan abang kakak seniornya mungkin, ya mereka, "Dek, hati-hati ya mata kuliah ini," atau "Dek, hati-hati ya dengan dosen yang ini," gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu kalau di PCR? Pastinya ada ya. Ada ya? Iya, benar. Ada dong, Iya. ada Pak. Nah, bagaimana teman-teman berstrategi untuk bisa selamat dari mata kuliah yang dipesankan oleh abang kakak ya tadi? Epi dulu boleh. Oke, boleh Pak. Kalau dari Epi sendiri sih Pak, sebenarnya nggak selamat-selamat banget ya, karena nggak sesempurna itu hasilnya. Jadi kalau trik untuk selamatnya itu nggak ada sih Pak. Yang pasti ya belajar, ikuti aja metode belajar dosennya seperti apa. Dia berharap kita bisa berkontribusi sebesar apa di dalam ruang belajar. Misalnya cukup kita paham, kita diam, kita ngerti, pada saat ditanya kita bisa, itu ya udah kita bisa survive sampai di situ, itu udah cukup gitu. Jangan mengharapkan lebih gitu. Karena ya itu tadi Pak. Seru ya. Akhirnya nilainya seru juga. Seru juga. Seru juga. Siap, makasih Epi. Fiskar gimana Fiskar? Kalau Fiskar kan karena udah bertanya sama kating-kating gitu kan Pak, ya biasanya Fiskar lebih fokus apa hal-hal yang dihindarin gitu. Hindarin suatu hal, jadi nanti Fiskar planningin jangan lakukan hal gitu sama dosen ini gitu. Jadi udah lebih siap dari sebelum ketemu dosen. Ketemunya. Ya, dan jadi, ketika udah ketemu kena juga. Kadang walaupun udah persiapin tetap perlu ada faktor nasib juga di situ ya. Tetap harus oke. lebih fleksibel Pak. Ya. Walaupun nggak tahu gitu. Dari pengalaman saya sih biasanya nanti ya konsepnya kan tragedi plus time nanti akan jadi komedi. Jadi kan teman-teman udah dapat nih tragedinya. Nanti tunggu 2-3 tahun ketemu lagi reuni sama teman-teman, nanti itu akan jadi cerita lah. Betul, Pak. Baik. Nah, kalau teman-teman punya kesempatan nih menyampaikan mungkin aspirasi ke manajemen PCR atau kepada Kaprodi misalnya, kira-kira apa ya yang bisa disampaikan dan itu menjadi perbaikan kualitas untuk keberlangsungan kualitas PCR yang jauh lebih baik. Oke, coba dipikirkan dulu sebentar. Tenang. Oke, siapa mau duluan? Fiskar. Boleh, Fiskar, silakan. Dari Fiskar sendiri Pak, karena itu udah di bidang Fiskar olahraga dan akademik gitu Pak. Jadi untuk event-event yang Fiskar lakuin itu udah setiap tahun itu berjalan gitu. Udah pasti ada. Timeline-nya ada ya. Jadi itu kalau dari Fiskar tuh kayak kita tuh menyiapkan atlet-atlet atau mahasiswa-mahasiswa yang bakal ngikutin itu gitu. Jadi persiapannya itu udah pasti dihitung dari awal. Seperti contoh perseni ini kan 2 tahun sekali Pak. Jadi setelah kami mengikuti ini dan mengetahui gimana kualitas di sana itu, jadi kami merasa kurang, Fiskar sendiri sih Pak, merasa kurang banyak gitu. Karena satu dari kurangnya informasi, karena bakal ada yang dilaksanain perseni ini. Kan kalau misalnya udah dipersiapkan dari awal dan mahasiswa itu udah disaring dari awal, pasti bakal lebih siap gitu Pak, bakal lebih bersaing jauh gitu di kancah nasional. Jadi itu lebih menyiapkan atlet-atlet atau mahasiswa yang untuk mengikuti event gitu. Tapi kira-kira saya nggak tahu, Fiskar memilih PCR itu, boleh tahu karena apa? Waktu baru masuk dulu. Apakah karena sudah tahu, oh memang PCR punya kesempatan untuk selain yang akademik, ada potensi non-akademik juga kan? Nggak ada Pak. Nggak ada? Sebelumnya tidak ada. Nggak ada pernah tahu? Emang mau tujuannya masuk PCR. Masuk PCR aja? Kebetulan ada proses masuk PCR gitu, saya masuk. Oh gitu. Oke. Lulus. Dan lulus dan potensi yang ada bisa disalurkan positif ya, alhamdulillah. Awalnya mau berprestasi itu ya karena janji pas proses masuk itu Pak. Oh gitu. Janji apa itu kalau boleh tahu? Karena sebelumnya Fiskar juga nggak bagus di bidang akademik kan. Oke. Jadi ya Fiskar itu cuma nunjukin gitu sertifikat tadi non akademik dan dosen yang menginterview saat itu bertanya apa yang bisa kamu kasih ke PCR sedangkan nilai atau apa kamu itu nggak terlalu bagus gitu. Ya Fiskar menjawab, Fiskar bisa berjanji bahwa Fiskar bisa berprestasi dengan di bidang yang Fiskar punya ini. Oke. Dan itu yang Fiskar jalani sampai sekarang dan itu yang Fiskar pegang. Oke. Berarti portofolio Fiskar sebagai atlet pencaksilat ini udah dari Fiskar SMA atau SMK? SMA ya. Oke. Udah dari SMA sih Pak. Oke. Ya, tapi bagi saya sih, ya setiap orang kan pasti punya potensinya masing-masing kan ya. Dan potensi yang besar kita akan perkuat. Kemudian dari situ hal-hal yang ya sebagaimana mahasiswa berproses, tentunya bagian-bagian akademik mungkin yang belum maksimal, mudah-mudahan PCR bisa memberikan kesempatan untuk Fiskar mengeluarkan hal tersebut.
Kalau Epi, apa yang ingin disampaikan? Kalau si Fiskar tadi non akademik ya Iya, Pak. betul. Kalau aku mungkin juga lebih ke akademiknya karena kita dari program studi akuntansi perpajakan itu juga kan ada lomba yang diadakan kalau namanya itu SNAF OWAF. Oke. Olimpiade Vokasi Akuntansi Oke. gitu. Nah, selama ini Epi pernah ikut gitu ya Pak. Selama ini tuh kita baru mempersiapkan itu ketika paling cepat itu 2 bulan sebelum gitu. Padahal kan targetnya kita bisa bersaing di sana gitu ya Pak. Apalagi target kita itu bisa bersaing di kancah internasional gitu. Jadi mungkin lebih prepare sih Pak, diberikan ruang atau dibuatkan sebuah apa ya namanya, kayak kelas untuk yang akan nanti dipilih ke sananya gitu. Karena selama ini tuh masih pemilihannya itu masih internal sekali gitu Pak. Jadi kita kurang gimana ya untuk memilih kenapa bisa terpilih gitu. Jadi nggak apa gimana ya? Nggak open. Iya, nggak open gitu pemilihannya. Jadi mungkin lebih bisa dibuatkan bukan hanya untuk di akuntansi gitu. Itu kan contoh ya karena Epi satu pengalaman lomba di itu akuntansi gitu. Mungkin ada di lomba-lomba yang lain di program studi yang lain mungkin bisa dibuatkan ruang untuk memang mempersiapkan ke sana gitu sih Pak. Ya. Yang saya tahu dari bagian kemahasiswaan sebenarnya sudah punya roadmap ya. Jadi untuk setiap prestasi itu kita akan tes dulu potensinya dilihat di level prodi misalnya. Setelah itu mungkin setiap akhir semester kita punya event yang lintas jurusan kan ya, lintas prodi dalam satu jurusan yang sama, nanti itu potensi-potensi ide, produk, atau karya itu bisa dilihat dari situ. Nah setelah teruji di situ, baru naik nanti bisa dipromosikan ke yang level regional atau nasional gitu. Mungkin ada beberapa hal yang belum sempurna, tapi setidaknya roadmap itu ada di kemahasiswaan kita. Sehingga potensi baik yang akademik atau non-akademik itu bisa dijembatani dan itu bisa dimaksimalkan. Cuman terima kasih teman-teman atas masukannya. Nanti kita coba perbaiki sama-sama. Baik, sekarang kita kembali ke cerita 25 tahun PCR. Fiskar berarti 3 tahun ya? Iya, Pak. Epi sudah 4 tahun di PCR dan menjadi bagian dari perjalanan PCR. PCR menjadi satu cerita bagi teman-teman. Nah, kira-kira apa ya yang teman-teman bisa share ke penonton podcast kita? Nilai PCR apa yang bagi teman-teman, nilai kita punya ideal kan ya, sudah tahu nilai ideal. Kira-kira pilih dari salah satu huruf itu, mana yang berkesan bagi teman-teman dan ya ketika ketemu dengan dunia luar, itu menjadi sesuatu warna khas teman-teman sebagai nantinya ya pastinya lulusan dari PCR. Fiskar? Kalau dari Fiskar sendiri itu integritas, Pak. Integritas. Ya. Apa ceritanya? Ya, Epi harus ganti berarti. Cari prioritas kedua berarti. Ya karena dari pengalaman sendiri gitu, Pak. Nilai ini jadi peran penting Fiskar untuk berkembang di PCR. Gitu. Oke. Dalam momen apa misalnya Fiskar merasakan, ya mungkin kadang kita di luar kan ya, integritas itu menjadi penting. Karena beberapa permasalahan terjadi karena mahasiswanya sendiri itu nggak punya integritas gitu Pak. Integritasnya kena. Ya, karena menurut Fiskar itu sih yang penting. Itu yang paling mahal ya. Oke. Epi? Di luar integritas yang tadi berarti? Boleh integritas lagi nggak Pak? Oh, boleh deh, boleh. Kalau gitu boleh. Silakan Epi. Ada pengalaman apa tentang nilai integritas di situ? Kalau tadi integritas sudah diambil ya sama si Fiskar. Jadi kita geser ke prioritas kedua, excellent. Karena anak-anak PCR itu orang luar taunya kita itu disiplin. Oke, bagus. Disiplin waktu terutama ya. Karena kalau misalnya kita bikin event itu ngundang orang luar dari PCR itu mereka selalu bilang on time ya, gitu. Selalu on time gitu. Jadi itu salah satu nilai yang bukan hanya kita di dalam PCR yang mengakui, bahkan orang di luar kita juga mengakui. Oke. Itu sih Pak. Dan menurut Epi itu penting kan ya? Penting sekali, penting Pak. sekali. Penting Dan sekali. ya, saya sendiri di banyak momen ya bagi kegiatan dengan pihak eksternal pun ya itu ya salah satu yang diapresiasi. Iya Pak. Dan kalau nggak salah Pak Dadang itu pernah diundang ya meeting di level pemerintahan juga. Dan ketika yang hadir pertama kali itu Pak Dadang dan satu lagi alumni PCR pada jam tersebut. Itu Pak Dadang pernah punya cerita itu. Jadi alhamdulillah di lulusan kita ya nilai-nilai seperti itu masih dipegang teguh. Walaupun kadang di banyak momen ya kita jadi beda sendiri kan ya. Iya, tidak. benar, Pak. Tapi kita percaya itu nilai yang bagus gitu. Oke. Nah saya tertarik gini.
tadi ngomongin lulusan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau teman-teman bayangkan seperti apa nanti ketika sudah lulus kira-kira? Epi dulu deh, Dari yang kita lebih yang dekat. udah. Oh, yang Untuk lebih dekat lulus, dengan kita kelulusan wisuda ya, tahun Pak? ini kan ya? Oke. Iya, Ya, benar Pak, siap. tahun ini. Bayangan ketika lulus nanti itu adalah ya yang pastinya ya, itu udah template banget jawabannya, bekerja di tempat impian Oke. gitu ya Pak. Dan membangun karir di sana gitu. Ya harapannya kalau Epi sendiri sih bisa mencapai titik itu juga sih Pak, bisa bekerja di tempat yang kita impikan. Boleh tahu Epi, seperti apa pekerjaan impian Epi? Aduh, mau jadi auditor sih Pak. Auditor. Oke. Cuman Ada satu kantor auditor yang diincar mungkin? boleh lah salah satu Big Boleh, Four, Pak. silakan. Salah satu Big Big Four. Oke, good. Tapi ya itu bermimpi, kita nggak boleh Iya, takut nggak bermimpi apa-apa, nggak dong apa-apa. gitu. Boleh. Terlepas itu nanti terwujud atau enggak, Iya. ya itu salah satu harapannya bisa bergabung di sana. Oke, ya saya tahu satu teori The Law of Attraction. Oke. Di situ dari bukunya The Secret ya. Di situ disebutkan kalau kita bisa membayangkan mimpi kita, kalau Epi tadi bilang salah satu dari The Big Four itu, dan kita bayangkan sedetail-detailnya, maka seolah-olah ya, kita memang berada di momen itu dan memang kita bayangkan mungkin Epi nanti hari pertama bekerja di Big Four tersebut, dan itu sekeren itu, membanggakan itu, terasa perjuangannya untuk melewati beberapa level seleksi mungkin, sampai nantinya ya melangkahkan kaki pertama kali di kantor Big Four itu. Menurut The Law of Attraction, kalau kita berhasil membayangkan itu dengan sangat jelas, sangat detail, hampir-hampir mungkin itu akan terjadi. Katanya seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah ngobrol sama Fiskar, teman-teman, bahwa dalam waktu dekat Fiskar akan magang dan sekarang sedang proses untuk mendapatkan tempat magang. Setelah itu tahun depan insya Allah lulus ya, Fiskar? Insya Allah. Seperti apa Fiskar bayangkan Fiskar dengan gelar STRT ya? Ya, benar. Oke. Tujuan awalnya itu ya seperti planningan awal yaitu lulus tepat waktu, seperti pokoknya 4 tahun udah selesai. Oke, beres. Setelah lulus Fiskar mau tujuannya itu pastinya cari kerja. Cari kerja, oke. Itu ya kalau untuk ke bidang dan perusahaan itu nggak ada spesifik, tapi lebih yang penting dapat tempat kerja yang kasih Fiskar ruang lingkup untuk tetap ekspresiin diri Fiskar gitu ya di bidang non akademik. Gitu. Itu tujuan yang terpikir sih Pak sampai sekarang. Tapi belum fokusnya spesifiknya belum tahu. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita main membayangkan lagi. Kalau teman-teman berharap ada nih satu mata kuliah baru nih di luar mata kuliah yang sekarang. Nah, kira-kira pengen ada mata kuliah apa? Teman-teman merasakan kayaknya seru nih atau kayaknya ini penting nih gitu. Ada satu. Boleh, silakan Epi. Mungkin ya itu lebih nanti judul mata kuliahnya itu kita buat manajemen jam tidur anak SKS. Manajemen jam tidur anak SKS. Kenapa gitu Epi? Karena nggak bisa dipungkiri ya Pak, mungkin bukan hanya di PCR. Ya. Mahasiswa itu identik dengan sistem kabut semalamnya. Gitu. Jadi kita butuh manajemen tidur yang baik untuk anak-anak SKS ini. Kira-kira seperti apa model kuliahnya itu menurut Epi? Mungkin nanti bisa kita pikirkan lagi. Pikirkan lagi ya. Oke. Kalau Fiskar gimana Fiskar? Ya satu ruang lingkup untuk mahasiswa tuh nunjukin ekspresi yang kayak dia tuh jagonya di bidang mana gitu. Bakatnya tapi apa? Untuk nama mata kuliahnya belum tahu sih Pak. Tapi lebih kayak dia tuh bakatnya apa gitu. Itu di awal-awal semester. Di awal dibutuhkan. Karena kayak tujuan awal mahasiswa tuh masuk kampus cari jati diri. Gitu kan. Jadi pas di awal itu kalau misalnya ya kayak ada introvert itu nggak tahu mau gimana nyarinya gitu Pak. Jadi kayaknya kalau misalnya ada mata kuliah yang bisa narik potensi mahasiswa itu, kayak lebih bagus lah. Bagus ya. Jadi harapannya semakin awal potensi-potensi tadi terdeteksi, jadi semakin cepat juga kita bisa maksimalkan potensi itu. Good. Sekarang bayangkan teman-teman punya satu dosen favorit tanpa menyebut namanya, oke? Nah, apa yang berkesan dari dosen tersebut, Epi?
Inspiratif Nah. sih. Inspiratif. Sama. Dalam bidang apa, kalau boleh tahu? Baik dari keilmuan ataupun kepribadian. Kepribadian. Oke. Mereka selalu bisa menjadi motivator dalam bidang keilmuan ataupun kehidupan. Kehidupan. Oke, baik. Kalau Fiskar? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Inspiratif. Karena tapi dosen di tempat Fiskar nggak ada yang pencak silat setahu saya, Mas. Iya, inspiratifnya dapat dari mana? Nah, gimana nih turunannya? Karena salah satu kata-kata yang diberitahu dari dosen ini yaitu kita nggak tahu gitu. Kita kerja nanti dapat kerja dari bidang yang kita lakukan gini gitu. Betul. Jadi Fiskar awalnya tuh tujuannya mau berhenti di silat gitu, Pak. Oke. Dan si dosen mengatakan kalau ya itu jalannya aja dulu. Mana tahu nanti ada jalannya untuk kita bisa berprestasi lebih jauh di bidang ini, dan mana tahu bidang ini yang buat Fiskar tuh dapat kerja atau datang ke tempat lebih baik gitu. Oke, kita tidak tahu rezeki dan nasibnya berarti ya. Itu yang buat menginspirasi. Dan itu masih dipegang sampai sekarang. Oke, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi inspirasi dari dosen itu untuk Epi dan Fiskar, ya bagi kami dosen tentunya, kemarin saya baru dapat itu tuh, inspirasi dari materi hari Selasa ya, dari dosen ITB. Kami sangat berharap mahasiswa-mahasiswa yang kami didik itu jauh lebih keren dari kami. Itulah keberhasilan paling maksimum, paling top gitu. Jadi suatu saat teman-teman akan jadi jauh lebih keren, jauh lebih inspiratif, dan harapannya ya generasi ke generasi jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kita sampai pada titik itu. Amin. Baik. Dari perjalanan perkuliahan tentunya tadi kita sudah bahas potensi-potensi yang teman-teman punya. Mungkin harapan teman-teman untuk PCR ke depannya, itu satu. Kemudian tentunya setelah itu teman-teman sebagai generasi berikutnya ya dari Indonesia, generasi mudanya Indonesia, apa harapannya untuk Indonesia? Itu yang kedua. Silakan. Oke, izin Fiskar dulu ya. Kalau dari Fiskar tetap PCR tetap megang teguh kata inovatif sih, Pak. Karena yang menonjol dari PCR itu ya inovasinya tuh luas gitu, dari banding kampus-kampus di mungkin Politeknik Indonesia itu menurut Fiskar sudah terbukti kalau PCR itu inovasinya terbaik gitu, Pak. Karena Fiskar sudah sampai ke sana dan bercerita sama orang-orang yang di luar kampus se-Indonesia gitu kayak wah, rupanya inovasi di PCR itu juga luar biasa bagus gitu. Gitu sih, Pak. Kata inovatif yang tetap harus dipegang sama PCR. Dan untuk Indonesia yang tercinta. Kalau dari Fiskar ya tetap jadi lebih baik aja. Jadi lebih baik. Ya. Karena di beberapa belakang ini lumayan seru ya. Siap. Susah dibilang. Baik, sama. Dan ya kita harapannya, kemarin saya baru dapat inspirasi juga, sebenarnya apa yang kita nikmati sekarang itu setidaknya bukan hanya hak kita gitu. Ini sebenarnya ya kado dari generasi masa depan, titipan mereka, sehingga kita merasa ini tanggung jawab kita untuk mempertahankan hal-hal baik. Kemudian hal-hal yang kurang baik bisa kita perbaiki tentunya dengan segala ketidaksempurnaannya. Mudah-mudahan teman-teman juga masih semangat dan percaya masa depan itu tetap masih cerah. Kalau Epi gimana Epi? Untuk PCR dan untuk Indonesia? Harapannya PCR itu semakin lebih baik ke depannya dan mencetak lulusan-lulusan terbaiknya untuk bisa memberi dampak juga bagi Indonesia kita supaya ya semakin lebih maju. Itu mungkin harapannya itu. Kontribusinya di situ. Kontribusi. Baik. Ya, teman-teman, kita sudah ngobrol banyak tadi. Makasih Fiskar, makasih Epi. Pada kesempatan ini suara dari mahasiswa yang mau kita angkat. Dalam momen kemerdekaan tadi, kita sudah bahas tentang pengalaman mereka untuk menjalani kuliah di PCR dengan segala keseruannya. Saya selalu menganggap hal-hal yang menyenangkan itu seru, hal-hal yang menantang juga saya anggap seru. Jadi kalau saya bicara dengan kata-kata seru itu mengcover dua-duanya. Tadi inovasi-inovasi, kemudian rencana teman-teman ke depannya, dan kita sudah dengarkan tadi harapan besar dari Fiskar dan Epi untuk PCR dan untuk Indonesia. Dan pada kesempatan ini beriringan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia dan ulang tahun PCR yang ke-25, kami berharap tentu
bagian-bagian perjuangan dari mencerdaskan kehidupan masa depan anak bangsa ini menjadi niat yang tetap tulus, dan kita doakan PCR terus berkembang, terus lebih baik, dan sehingga lebih banyak orang-orang baik bisa kuliah di tempat yang sebaik PCR. Baik, mungkin kita akhiri sesi kita sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, sukses di mana saja berada. Dan untuk teman-teman penonton, doanya tetap sama, semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.